قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bagian yang pertama di antara ikhtilaf tentang masalah sifat menurut ulama tasawuf al-mutasawwifin, para arif billah, itukah halaman 318. Menurut ulama tasawuf mutasawwifin, para arif billah, qaddasallahu asrarahum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan segala roh-roh mereka, bahwa segala sifat adalah zat yang disifati. Zat itu diri, itu zat. Nah, zat yang disifati. Tidak ada sifat kalau kadang zat. Paham? Tidak ada sifat kalau tidak ada zat. Lebih-lebih yang baru kita. Tidak bisa kita mendapatkan sifat kalau tidak ada zatnya. Tiada lain daripadanya, artinya zat diutamakan dulu, baru sifat yang kita bicarakan. Tetapi menurut ulama tasawuf, sifat adalah diri zat, maksudnya zat lah. Jadi qadim, sifatnya qadim, zatnya qadim, atau zat yang disifati. Yang kedua, mausuf, artinya orang yang mempunyai sifat. Orang yang mempunyai sifat adalah zatnya Allah, disebut zat atau diri. Ini memarakakan paham. Mausuf, diri yang punya sifat, atau zat yang punya sifat. Jadi pahamannya yang mudah adalah untuk supaya mengerti, tidak ada sifat kalau tidak ada zat. Itu adalah kesimpulannya. Dan sifat dan zat itu tidak berdahulu dan tidak berkemudian. Adanya itu qadim, kada berdahulu, kada berdudi. Lain halnya zat yang baru, itu sifatnya berdudi, datang. Jadi bahasa kita, bahasa Arabnya itu aridi. Aridi itu artinya mendatang. Apakah seperti itu sifat Allah? Kuasa, berkehendak, berdudi, kada. Adanya baik sifat dan zat tidak berdahulu dan tidak berkemudian, yang tidak bisa kita untuk mencontohkan keadaannya tadi. Itu hanya di dalam keyakinan, bukan akal-akalan. Tapi kalau kita memahami tentang zat yang baru, nah, tentu memikirkan dengan akal kita. Adanya zat kita dulu. Begitu kita dilahirkan, kita belum penuh mempunyai sifat. Ada diberikan sifat oleh Allah. Begitu kita keluar, sifatnya apa? Bergerak. Nah, itu sifat. Diam. Belum diberikan akal.
termasuk sifat-sifat yang ada di dalam diri kita belum sempurna. Itu adanya yang baru, adanya sifat itu badude. Nah, ada berpermulaan, kemudian ada berkesudahan. Itu adalah adanya sifat terhadap yang baru. Bedakan antara sifat yang baru dengan sifat yang qadim. Sifat yang qadim adalah sifatnya Allah, dan adanya zat Allah, zat yang qadim. Zat yang qadim itu adanya zat yang tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Nah, kita memahami itu hanya dengan iman. Nah, dengan iman, keyakinan adanya nang kada kawa kita mencontohkan. Walhasil keberadaan zat itu adalah zat yang maha sempurna, nang kada kawa kita mengakal-akali tentang keadaannya. Kayak apa bentuknya, di mana? Laisa bikaifin, kada kawa kita mencara-carakan. Yang ketiga, qaul ini, perkataan ini yang ikhtilaf antara para ulama tentang membahas sifat tadi. Qadirun bidzatihi, kuasa zatnya, kuasa zatnya. Nah, kuasa siapa? Zatnya. Muridun bidzatihi, berkehendak, zatnya yang berkehendak. Alimun bidzatihi, tahu. Nah, tahu siapa? Zatnya. Sami'un bidzatihi, yang mendengar siapa? Zatnya. Basirun bidzatihi, melihat. Siapa nama melihat? Maksud dirinya itu zatnya nama melihat. Jadi sifatnya tadilah basir itu sifat ngarannya. Apakah sifatnya nama lihat? Bukan sifatnya, zatnya nama lihat. Mutakallimun bidzatihi, berkata-kata, zatnya. Tidak lain, zatnya yang berkata. Hayatun bidzatihi, hayat, hidup. Siapa yang hidup? Zatnya. Nah, jadi yang empat macam lah, berapa macam tuh? Qudrat, iradat, ilmu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Empat macam. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Adapun kena sama basar kalam itu adalah kesempurnaan. Jadi yang empat macam ini kada bisa terpisah. Qadirun, atau qudrat. Qudrat sifat ma'ani, qadirun sifat ma'nawiyah, hal, keadaannya. Kuasa, tapi mereka ada berkehendak dia mau jadi alam. Kuasa berkehendak, kada berilmu, kada mau jadi juga alam. Kuasa berkehendak tapi ilmunya kada ada. Kenapa nang dikehendaki? Ada di ilmunya, kada mau jadi. Kuasa berkehendak, tahu ilmunya, tapi sifat hayat kada ada, kada mungkin bisa terjadi. Nah, jadi motor penggeraknya itu adalah hayat, hayat, hidup. Kuasa berkehendak, tahu, ilmu, tiga macam, kurangnya hidup, jadi alam, jadi nanti kehendaki. Empat macam ini. Jadi yang empat macam ini kuncinya adalah hayat. Bilanya hayat, ada hidup, berkehendak, kuasa, berilmu, jadi tak alam semesta.
Berkata Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan, murid Al-Qutub Ar-Rabbani Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, bermula orang yang mengatakan bahwa sifat adalah zat yang disifati. Tidak lain daripadanya. Bahasa kitanya itu kan gini mudahnya. Pasti sudah. Sifat itu berdiri kepada zat. Itu pasti. Kada mungkin timbul sifat kalau kada ada zat. Nah lalu kita tuh terfokus kepada zatnya. Siapa yang kuasa? Zat. Siapa yang melihat? Zat. Siapa yang berkehendak? Zat. Ini jalan untuk kasyaf. Kasyaf artinya untuk terbuka hijab, tidak terdinding kepada orang yang kita maksud adalah Allah. Jalan yang terbuka hijab dan jalan orang yang musyahadah. Musyahadah adalah orang yang ma'rifat kepada Allah dengan cara pengenalan, dengan keimanan yang selalu terhunjam di dalam hati, rasa kebersamaannya dengan Allah. Itu musyahadah tadi. Musyahadah wujud Allah, memandang yang ada sebenarnya dengan pandangan iman. Tuh, memandang dengan sebenarnya dengan pandangan iman, hanya Allah yang ada tadi. Mereka berdalil dengan akal. Jika sifat itu lain daripada yang disifati, mustahil bagi Tuhan. Nah, sifat adalah zat yang disifati. Ini firqah yang kasyaf tadi, dan musyahadah yang tidak terdinding, atau ini dinamakan adalah tajalli sifat ngarannya.